itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Jadi orang-orang Islam itu pasti tahu beliau ini adalah seorang tokoh dari satu organisasi yang mengatasnamakan dirinya adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mencirikan kemudian terkait nabi palsu, pengajaran palsu ini di dalam Al-Qur'an dikatakan surah Araf ayat 27, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Jadi Allah mengatakan bahwasanya orang-orang seperti ini sesungguhnya Allah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan bagi mereka, sebagai Tuhan bagi mereka, atau pemimpin atau Rab bagi mereka. Itu disebabkan karena mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Di dalam surah Ar-Raf juga keadaannya sama disampaikan oleh Allah, bahwasanya tanda-tanda pengikut Nabi palsu itu adalah mereka yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, melainkan mengikuti ajaran setan. Itu kata Allah, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Seperti yang saya terangkan tadi. Jadi Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Jelas seperti itu. Jadi kita lihat polanya, siapa yang nabi palsu, nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Demikian. Silakan Pak Depi, mungkin lebih spesifik ya penjelasan tentang nabi palsu dalam kitabnya, dalam Bible. Silakan Pak Depi. 3 menit. Iya, pertama-tama kalau bicara nabi palsu ini ya di dalam Alkitab tentu dari perjanjian lama sudah ya diberitahukan oleh para nabi seperti apakah nabi palsu itu. Ya tentu dalam hal ini kalau kita baca di kitab perjanjian lama ya itu ada di di mana di sini di salah satunya di kitab Yeremia ya pasal 14 ayat 14 ya bahwa nabi palsu ini akan mengajarkan kebohongan ya dan memang inti dari nabi palsu ini adalah memuaskan hawa nafsunya ya, memenuhi keinginannya ya, keinginan dagingnya ya. Jadi agar semua orang itu ya dibawa untuk mengikuti dia sehingga apapun yang ia mau itu terpenuhi ya. Jadi inilah ciri-ciri nabi palsu, dan tentu nabi palsu ini pun ya kalau di dalam perjanjian lama nanti saya uraikan nanti ayat-ayatnya setelah ini nanti ya, bahwa apa aja perbuatan dari nabi palsu ini yang ada di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru. Ya, satu ya, nabi palsu di sini adalah suka berperang, menyiksa orang. Ya. Nabi palsu di sini ya mengajarkan kawin mawin. Ya, menghalalkan yang namanya kawin mawin. Ya, bukan kawin mawin, salah, maaf ya salah, itu kawin cerai gitu ya, menghalalkan kawin cerai. Itulah ciri-ciri nabi palsu di perjanjian lama. Dan juga nabi palsu ini ya mati karena racun, itu nanti di kitab Yeremia tertulis ya. Dan seterusnya ya, nabi palsu ini tentu haus dengan harta duniawi ya. Itu dari saya. Oke, silakan Bang Zuma. Langsung mungkin ajukan pertanyaan biar langsung tiktokan ya. Kita tutup timernya biar enak diskusinya. Supaya membahas satu-satu ayat di dalam Bible. Silakan, Gurunda. Baik. Berbicara mengenai nabi palsu. Kalau di Al-Quran itu tidak ada kaidah di dalamnya yang menceritakan tentang nabi palsu. Yang diterangkan dalam Al-Quran itu adalah pengikut daripada pengajaran yang tidak benar. Mereka disebut sebagai orang kafir, mereka disebut sebagai ahli kitab yang kemudian gemar merubah-rubah firman Tuhan. Lalu Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30
bahwa mereka pengikut nabi palsu itu menjadikan iblis sebagai pemimpinnya, menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya, iblis yang menjadi Tuhannya. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya aku menjadikan iblis itu menjadi Tuhannya. Jadi iblis ini menjadi pemimpin bagi orang-orang yang kemudian mengikuti si nabi palsu. Jadi iblis kemudian mengutus nabi palsu, dan nabi palsu ini akan merekrut banyak orang. Nah, ada hal yang menarik ketika saudara kita membawa Yeremia 23. Kalau di Yeremia 23 nomor 14, ya mohon maaf, satu data yang Anda baca Yeremia 23 dari data 1 sampai nomor 39 itu akan membahas tentang nabi-nabi palsu yang berasal dari Yerusalem, dan tidak sama sekali membahas tentang nabi palsu di luar daripada Yerusalem. Malah Yeremia 23 nomor 14 itu ditekankan dengan sangat jelas bahwa nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem, itu kepastikannya sangat-sangat luar biasa, sehingga Tuhan itu mengatakan sangat ngeri. Mereka kemudian melakukan persinahan dan seterusnya, seakan-akan sama seperti Sodom dan Gomora. Berkelakuan tidak jujur, berkelakuan munafik, kemudian ketika dia bernubuat, itu nubuatannya tidak pernah benar, dan hatinya adalah hati orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ingin saya sampaikan dan ingin saya bertanya, data Yeremia 23 ini menceritakan tentang nabi-nabi palsu di Yerusalem. Mungkin saudara saya, Bang Depi, bisa menunjukkan nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yeremia 23 dari Yerusalem itu siapa? Silakan. Ya, begini ya, kalau untuk menyebut namanya, ya saya tidak mau itu menyebut namanya siapa di sini. Tapi yang saya sampaikan tadi artinya tingkah laku, perbuatan dari nabi palsu yang ada di Yeremia ini memang itu. Artinya, coba kita baca ya. Yang saya bacakan tadi Bang Zuma bukan Yeremia 23 ya. Pertama yang saya kutip tadi Yeremia 14 ayat 14 ya. Jadi saya coba saya baca ya. Nah, nanti kita ada di sini catatan saya Yeremia 23 ayat 25 26, ada juga di catatan saya di sini ya. Yeremia 23 ayat 30 ada juga di catatan saya di sini. Ya, tapi ini di Yeremia apa dulu? Yeremia 14 ya. Ayat 14 ya. Yeremia 14 ayat 14 ya. Oke. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya. Jadi dalam di sini Bang Zuma, di Yeremia 14 ayat 14 ini ya, nabi palsu ini suka berbohong. Ya, bahkan meramalkan yang tidak benar, yang selalu menipu, berdusta. Itu kerjanya nabi palsu di sini di Yeremia 14 ayat 14. Sedangkan ya kalau di Yeremia 23 ya ayat 25 dan 26 tadi yaitu menjelaskan nabi palsu di situ adalah suka bermimpi. Ya, dia mengatakan kepada pengikutnya, aku telah bermimpi, ya kan? Tuhan telah menyampaikan kepada saya sesuatu. Nah, jadi nabi palsu di sini suka mimpi-mimpi Bang Zuma. Ya kan? Dia ngaku-ngaku menerima wahyu dari Tuhan melalui mimpi. Nah, itu nabi palsu di sini di Wahyu 23 ayat 25 dan 26. Sedangkan Yeremia 23 ayat 30 ya, nabi palsu di sini adalah nabi yang suka mencuri firman Tuhan kepada temannya. Ya. Jadi nabi ini dia mengaku nabi, tetapi padahal firman Tuhan yang ia sampaikan itu, yang ia ajarkan itu adalah hasil curiannya. Sehingga nabi palsu ini pun karena hasil curiannya tadi tentu
dia tidak memahami, bahkan dia memutarbalikan ayat-ayat firman Tuhan itu. Nah, jadi kalau di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 4, nah di situ dijelaskan nabi palsu di sini penuh dengan hawa nafsu. Nah, jadi coba saya bacakan ya di 2 Petrus pasal ini, artinya Bang Zuma tadi mengatakan kalau di Yeremia itu tertuju kepada orang Israel, tetapi kalau di 2 Petrus di sini tidak ditentukan ya kepada siapa ini ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Iya, 2 Petrus ya. Kita baca ya, 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya, ini ya saya bacakan ya. Ini judul perikopnya, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, jadi ada beberapa 4 hal di sini Bang Zuma, bahwa nabi palsu yang ada di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini, pertama-tama nabi palsu ini adalah menyangkal penguasa ya, yang menebus. Artinya penguasa di sini yaitu merujuk kepada Yesus, karena Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, ya kan. Dan Yesus di sini artinya adalah penebus bagi kami orang Kristen. Artinya nabi palsu di sini menyangkal itu penguasa yang menebus itu siapa? Yang merujuk kepada Yesus. Tentu nabi palsu di sini tidak menerima ajaran Yesus ya. Dan juga ya, nabi palsu di sini adalah penuh dengan hawa nafsu. Ya, penuh hawa nafsu. Jadi artinya kalau udah tahu kita kan, kalau penuh hawa nafsu ini pasti dia tukang kawin, kan begitu. Di sini ya, karena ini hawa nafsu ini ya. Nah, jadi guru nabi palsu di sini ya adalah seperti malaikat-malaikat ya yang jahat, sehingga malaikat yang jahat ini pun dibuang ke dalam gua-gua. Nah, jadi makanya hati-hati ya kan, hati-hati kalau contohnya contohnya saya mengatakan bahwa saya menerima wahyu di dalam gua, itu hati-hati, karena di ayat 2 Petrus ini ayat ke ayat ke berapa tadi ya? 4. Ayat keempat ini itu bisa saja itu dari iblis tadi, karena iblis ini kan itu sudah disimpan di dalam gua-gua itu untuk menunggu hari penghakiman. Nah, itu dari saya Bang Zuma. Silakan. Oke, baik. Teman-teman sekalian, dimanapun saudara yang sedang nyimak diskusi kami ini, semua data yang dibawa oleh saudara kita Devi itu bercerita tentang orang-orang pada masa itu. Contoh misalnya, satu aja saya ambil. Ketika mengutip 2 Petrus 2, itu bercerita tentang rumah tangganya Paulus. Itu berbicara tentang rumah tangganya Kristen. Dikatakan di situ bahwasanya sama seperti nabi-nabi di tengah-tengah umat Elohim, demikian juga di antara kamu. Demikian juga di antara kamu.
Itu berbicara abad pertama. Bukan berbicara di luar daripada masa itu. Jadi Paulus sudah membuka rahasia lemarinya sendiri. Di antara kamu, Petrus membuka, karena ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai 2 Petrus 2, itu bukan tulisan murid Yesus bernama Petrus. Itu diindikasikan tulisan Paulus itu. Di belakangan baru disebut Petrus. Jadi gini, kitab saudara itu mengatakan demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di Antioquia ada beberapa pengajar, ada beberapa guru dan beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Jadi Saulus bisa disebut sebagai guru palsu, bisa juga disebut sebagai nabi palsu. Saya terang-terangan aja. Karena tadi pertanyaan saya di Yeremia 23, sengaja saya mengutip di sana, ya di data nomor 14-nya, karena yang dituduh di sana adalah nabi-nabi dari Yerusalem. Paulus lagi. Kemudian Anda terpancing membahas Yeremia 14 nomor 14. Anda kalau lanjutkan data Anda di sana, itu bercerita juga tentang nabi-nabi di Yerusalem. Bukan bercerita di nabi-nabi yang mana. Kenapa? Karena nabi itu bernubuat. Bernubuat tentang apa? Tentang firman Elohim, Tuhannya Bani Israel. Terima kasih Bang Afida. Anda mengambil data 14. Kalau Anda melihat data-data yang ada di dalam kitab saudara itu bercerita tentang bagaimana Tuhan di situ menerangkan nabi itu bernubuat tentang namaku, tetapi aku tidak pernah berfirman kepadanya. Setahu saya, orang Kristen tidak pernah mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya Israel. Berarti yang bernubuat pakai namaku berarti cuman Paulus. Nabi Muhammad tidak menggunakan Tuhannya Bani Israel. Nah, sekarang ketika dikatakan pula di dalam kitab saudara, di dalam misalnya terkait dengan antikristus yang ada yang diterangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Di situ dikatakan muncul di tengah-tengah kita seorang antikristus. Sekarang bangkit banyak antikristus, itulah tanda-tandanya bahwa sekarang ini adalah akhir zaman. Artinya akhir zaman itu tak ada lagi nabi yang diutus kepada Bani Israel. Memang mereka antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Lagi-lagi di tengah-tengah kita itu siapa? Ya Bani Israel lagi. Maksud saya anggota Paulus lagi. Jadi enggak kemana-mana nabi palsu itu. Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus itu sendiri yang ngaku. Nah makanya gini, supaya kita kerucutkan permasalahan, kita jadikan sandaran di dalam Matius 24, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu. Percuma kita mengutip sana sini untuk mencari celah. Karena kenapa? Kalau misalnya mengajarkan cerai dan seterusnya. Di dalam kitab Matius 19 nomor 9 juga Yesus mengatakan apabila engkau menceraikan istrimu. Berarti Yesus juga mengajarkan hal cerai. Nah kemudian itu dalil Bang, Matius 19 nomor 9. Hah? Maksudnya lucu ya? Hah? Lanjut. Aku Yesus berkata kepadamu barang siapa yang menceraikan istrinya, kan gitu, ada diceritakan dalam kitab saudara. Dalam Matius 19 nomor 9. Kemudian Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ Bani Israel, muridnya angkatan pertama. Lagi-lagi nabi palsu itu berada di tengah-tengah umatnya Yesus. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah sekarang, nabi palsunya itu dari buahnya kita kenal. Buah itu artinya pengikutnya, ajarannya. Memanggil Yesus Tuhan, memanggil Yesus, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu Matius 7, 1 perikop nomor 15 sampai 23. Pertanyaan saya, tadi saya bertanya awal, Nabi Yerusalem itu siapa? Sekarang
siapa yang menjadi pengikut seorang nabi palsu, di mana tanda-tanda pengikutnya itu dilihat dengan cara memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Pengikut Nabi Muhammad kah atau pengikut Nabi Paulus? Silakan. Ya baik, izin sedikit tadi dikerucutkan dari Matius 7:15 sampai 23. Silakan Bang Depi. Gimana? Lanjut, fokusnya dasarnya tadi Matius 7:15 sampai 23. Lanjut. Ini diulang pertanyaannya Pak Depi. Ya, begini, bentar dulu ya. Nanti saya jawab itu pertanyaan Bang Zuma. Ya, saya tanggapi dulu. Ya, karena Bang Zuma tadi menyinggung Paulus, Rasul Paulus, kan begitu. Jadi ini saya tanggapi dulu. Ya, pertama-tama Bang Zuma, kalau Bang Zuma ini mengarahkan kepada Rasul Paulus, ini tidak sesuai Bang. Karena kenapa? Di 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 ya dan 4 ini tadi ya, jelas ya, di sini ada nabi palsu ini ya menghujat penguasa atau penebus itu ya. Tetapi sedangkan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus ini ya selaras dengan ajaran Yesus dan ajaran para rasul-rasul yang lain ya. Pertama-tama ya, Rasul Paulus ini di ajarannya ya di Roma pasal 10 ya ayat 9 ya, jelas di situ ya bahwa dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Artinya ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Dan Rasul Paulus ini ya di Kolose 1 ayat 15 mengakui bahwa Yesus ini adalah Tuhan atau pencipta ya, sesuai dengan ya Yohanes 1 ayat 3 ya, bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dan juga Rasul Paulus ini Bang Zuma ya memenuhi dia sebagai rasul. Karena kenapa? Ya, mujizat yang Rasul Paulus miliki itu adalah kasih karunia Tuhan kepadanya ya. Di Kisah Para Rasul ya pasal 20 ayat 9 sampai 12, Rasul Paulus ini bisa membangkitkan orang mati. Itu mujizat Paulus ya. Dan juga di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3 dan 5 ya, ketika ular mematok Rasul Paulus ya, bisa dari ular itu tidak mempan sama dia, dan itu sesuai dengan Markus 16 ayat 16 ya. Karena orang percaya itu ya, mereka meminum racun dan bahkan ular pun tidak mempan bagi mereka, dan itu sudah terpenuhi di dalam diri Rasul Paulus. Jadi tidak sama sekali di sini tidak kena ya. Dan apalagi kalau kita singgung ya mengenai Paulus ini, kalau dia ditujukan kepadanya tadi ya, contohnya di Yeremia 3 ayat 1 dan 2 ya, nabi palsu di situ kan mengajarkan kawin cerai ya. Sedangkan Rasul Paulus ini ya di 1 Korintus pasal 7 ayat 8 bahkan dia menyuruh orang agar tidak kawin pun seperti dia. Kalau orang itu bisa tahan, tapi kalau tidak masalah, artinya silakan kawin, tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya bisa seperti dia, tidak masalah. Jadi semua yang ada di yang dinubuatkan oleh para rasul ini dan juga para nabi ini Bang Zuma, itu tidak kena kepada Rasul Paulus ya, karena Rasul Paulus ini adalah Yesus itu sendiri yang memilihnya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7 ya. Dan juga ya kalau kita baca ya di 1 Korintus pasal 6 ayat 18 dan 20 ya, di situ Rasul Paulus ini melarang ya percabulan
ya, melarang semua yang namanya dosa itu, apalagi kalau di di Galatia 5 ayat 19, ya, ke-15 buah-buah daging di sana, ya. Lah Rasul Paulus melarang itu, tetapi apa yang diajarkan? Ya, Galatia 5 ayat 22, ada 9 buah roh, ya, mulai dari kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kerendahan hati, kemurahan hati, sampai ke penguasaan diri, itu 9. Itu diajarkan oleh Paulus. Jadi tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi yang dimaksud dengan nabi palsu di sini atau Mesias palsu atau antikristus adalah yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan ajaran rasul-rasul yang lain. Saya jawab, Matius berapa tadi? Matius 7. Ya. Nah, yang berseru-seru kepada nama Yesus di situ adalah nabi palsu tadi. Nabi palsu ini artinya dia menggunakan nama Yesus ini, ya, untuk menipu orang-orang tadi. Jadi udah saya jelaskan tadi, nabi palsu ini dia menggunakan nama Yesus ini untuk menyesatkan orang, memenuhi hawa nafsunya, ya. Nah, jadi itu di 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dijelaskan di sana. Jadi tujuan nabi palsu di sini untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, dia menjual nama Yesus, tetapi perbuatannya adalah jahat. Nah, kira-kira begitu Bang Zuma, silakan. Baik, satu-satunya pemimpin agama yang mengajarkan memuaskan hawa nafsu itu cuman Paulus. Tak ada yang haram dalam ajaran Paulus itu, segala sesuatunya halal bagiku, segala sesuatunya boleh. Jadi Paulus lah yang mengajarkan orang Kristen itu makan segalanya. Andaikan bisa makan tiang listrik pun dimakan sama orang Kristen. Kemudian orang Yahudi berteriak tuh di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh orang Kristen. Ini orang Yahudi yang teriak seperti itu dalam Kisah Para Rasul. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus mengajarkan kalau perlu jangan kawin, itulah yang dikatakan di dalam Matius 24 bahwa ketika pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, maka dia akan menentang firman Tuhan. Firman Tuhannya jelas mengatakan kepada Adam, beranak cuculah yang banyak. Paulus mengatakan jangan beranak cucu, kalau perlu ya kebiri semua biji pelernya, janganlah ada yang punya anak. Kemudian di dalam nubuatan terhadap Abraham dan keturunannya, Allah menjanjikan kepada Abraham akan menjadi bapa segala besar bangsa, segala banyak bangsa, dan juga anak cucunya akan seperti buih di lautan pasir di pantai. Paulus membantai itu lagi, jangan kau beranak cucu banyak. Ini semua bertentangan. Kemudian kalau saudara mengatakan bahwa nabi palsu itu seperti ini dan seperti itu, kenapa enggak lari langsung ke intinya? Jangan promosikan kerasulan Paulus. Karena Paulus itu satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang menghapuskan seluruh firman Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Setelah dia menghapuskan firman Tuhan, baru dia bikin firman sendiri. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan begini, jangan begitu. Dia bikin aturan sendiri. Dia mengkudeta Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 4, jangan kau tambahi firmanku, jangan kau mengurangi. Ya, enggak, aku tidak nambah, aku tidak kurangi, tapi ku hapus semuanya. Dengan menjadikan tumbal si Kristus palsu ini di atas tiang salib. Agar aku bisa berleha-leha mengajarkan sesuai dengan seleraku. Jadi Kristus palsu yang diajarkan oleh Paulus ini mengutus Paulus untuk mengajarkan ajaran si Kristus ini kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Kristus palsu dan nabi palsu melakukan mukjizat. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu artinya Yesus palsu, dan nabi palsu artinya utusan Yesus palsu akan banyak melakukan mukjizat.
Jadi jangan bangga dengan mujizat-mujizat Paulus itu. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi memang menggunakan mujizat ini untuk nipu orang supaya dianggap dia ini adalah orang benar. Tapi endingnya di mana? Kata Yesus kepada muridnya, Bani Israel adalah satu cakupan kelompok. Dia mengatakan, hei murid-muridku sini, kadia waspada kepada orang di luar Bani Israel yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waspada. Lalu kemudian dia mengatakan, domba itu hanya Bani Israel punya merek. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada non Bani Yakub yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal. Jadi Bani Israel ini ditanya, wahai Bani Israel, ya paman, dari buah si serigala yang ngaku-ngaku nabi itu, domba itu, kamu bisa lihat. Yaitu orang di luar golongan Bani Yakub membawa namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi bukan Bani Yakub. Itulah dia buah dari nabi palsu itu. Maka pada hari terakhir, mereka yang bukan Bani Yakub yang datang kepadaku dengan bersungut-sungut minta bantuan untuk diselamatkan dari api neraka akan kuusir dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jelas itu saudara. Jadi ketika di dalam kitab saudara Matius 7 nomor 15 sampai 23, di situ endingnya. Jadi percuma kita bolak-balik mau kemana perginya. Yesus memesan Bani Israel agar waspada kepada Kristen. Itu intinya. Karena di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Di luar Bani Israel yang memanggil dan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Islam kagak, Buddha kagak, Hindu kagak, ateis kagak. Berarti buah daripada nabi palsu dipandang dari sudut Yudaism hanyalah Kristen. Apa bukti? Anda mengatakan merampas. Paulus merampas hukum Taurat, lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Apa hubungannya hukum Taurat? Apa hubungannya kitab Tanakh kepada orang Roma? Tapi melalui tangan Paulus menjadi rasul di sana, maka ajaran yang datang untuk Bani Israel pun dirampok oleh Paulus, diberikan kepada Roma. Lahirlah kemudian agama Katolik. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang diberikan hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda kenapa bisa ada di agama Katolik? Siapa yang membawa ke sana? Si nabi palsu. Silakan Anda jawab. Ya, oke. Dari pembahasan pernyataan dari Bang Zuma, ya artinya bahwa nabi palsu ini merujuk kepada Rasul Paulus, dan tentu ini yang harus sanggah, ya. Karena Bang Zuma sudah terang-terangan mengatakan bahwa nabi palsu di sini adalah Rasul Paulus. Oke. Jadi saya buktikan bahwa Rasul palsu ini bukanlah Paulus, ya. Pertama-tama di Matius 24 ayat 6 ini, ya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Ya. Jadi kedatangan nanti nabi palsu ini, ya, dia membawa perang sesuai dengan Matius 24 ayat 6. Sedangkan Rasul Paulus, ya, jangankan dia mengajak orang memerangi orang, ya kan, selama hidupnya pun lebih banyak dia di penjara, ya. Jangankan dia mengangkat pedang, mengangkat pisau dapur,
tetapi Rasul Paulus ini pun mengajarkan untuk mengasihi, ya, mengajarkan kedamaian. Galatia 5 ayat 22. Bagaimana mungkin ini kalau ditunjukkan kepada Rasul Paulus? Ya. Dan kalau kita kembali tadi ya ke Yeremia 3 ayat 1 ya dan 2, ya, nabi palsu di situ adalah mengajarkan kawin cerai. Ya, kita baca agar nanti jangan saya dianggap fitnah dalam hal ini, ya. Kita baca ya di Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Ini ya, artinya nabi di sini itu mengajarkan kawin cerai, berarti dihalalkan kalau sudah cerai bisa kembali lagi. Tapi di sini adalah kata Tuhan di sini itu mencemarkan negeri itu. Ya. Ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang seperti seorang Arab di padang gurun. Ini Yeremia, ingat, catat di sana, Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya. Jadi kalau nabi di sini ya mengajarkan ya kawin cerai, ya, sedangkan Paulus tadi kalau ditunjukkan kepada Paulus tidak kena, sedangkan Rasul Paulus tadi ya mengajarkan agar orang itu pun kalau bisa, kalau dia sudah, kalau contohnya suaminya atau istrinya sudah mati, sudah meninggal, kalau bisa jangan kawin lagi. Ya, jadi Rasul Paulus ini melarang keras yang namanya perceraian. Ya, melarang perceraian. Ya, jadi sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya kalau kita baca ya, ini ya 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Saya coba baca ya. 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat ayat 7 pasal 1 Korintus pasal 7 ayat 10, pasal 7 ayat 10 ya. Oke ya. Ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya, jadi di sini jelas ya, Paulus melarang perceraian sesuai dengan ucapan Yesus, ya. Kata-kata Yesus di Matius 19 ayat 6. Kita baca Matius 19 ayat 6. Ya, Matius 19 ayat ke-6. Ya. Nah, ini ya, Yesus di sini yang berbicara, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sudah jelas di sini apa yang diajarkan oleh Yesus diteruskan, dipelihara oleh Rasul Paulus. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, satu-satunya agama yang mengajarkan kemudian tentang kesucian terkait dengan hukum
laki perempuan itu hanya di Islam. Tidak ada agama, bahkan di Islam itu batasan aurat pun diatur. Ya. Jadi kalau Anda hanya menyinggung Paulus mengajarkan begini, Paulus mengajarkan begitu. Tapi jangan lupa, yang Anda kecam itu justru bertaburan dalam perjanjian lama. Dan Tuhan tidak pernah menghukum kemudian orang-orang yang melakukan pencabulan. Bahkan di dalam perjanjian lama itu perintahnya malah bersinalah, bersinalah, bercabullah, bersinalah. Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu ketika mereka melakukan persinahan. Jadi itu nggak jadikan sebagai dasar pijakan membahas tentang nabi palsu. Itu hanya Anda mencari-cari jalan untuk menuduh Nabi Muhammad, tapi tidak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Daud mengintip orang mandi, istrinya orang. Istrinya orang yang lagi mandi, kemudian ya seperti itulah adanya. Ngeri kalau saya baca Bible. Berbicara tentang kejadian 35, kejadian 38, 2 Samuel 13, Yeremia 2, kemudian Yehezkiel 16, Hakim-Hakim 16. Itu ngeri kali kalau bahas Bible, Bang. Jadi bukan sesuatu yang bisa jadikan rujukan seperti itu. Kalau kita baca Yehezkiel 23, aduh hancur. Bisa rungkat ini Komal. Jadi kembali kepada tema, kalau Anda membawa Yeremia 3 misalnya, justru saya bangga menjadi orang Islam. Karena data yang Anda bawa itu terkait dengan adanya Arab. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah melakukan persinahan, seperti diumpamakan lagi ke Arab tuh. Diumpamakan ke Arab. Tapi kalau bercerita tentang persundalan, bercerita tentang persinahan, itu wow, luar biasa dalam Bible. Coba Anda ulang nanti Yeremia 3 yang Anda baca dan Anda selami baik-baik. Apakah itu hinaan kepada orang Arab sehingga Arab dijadikan sebagai contoh? Apakah kemudian ada cerita orang Arab melakukan hal-hal seperti itu? Atau yang melakukan persundalan sampai ada cerita bapak ditidurkan kemudian anaknya gonta-ganti memperkosa bapaknya? Itu nggak ada dari bangsa Arab yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak senonoh. Justru kalau kita melihat di mana di dalam Bible ada persundalan, persinahan yang dilakukan oleh orang Arab, nggak ada. Justru orang Arab sebagai contoh di situ yang tidak melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian kembali kepada tema kita terkait dengan ucapan Yesus. Jangan mengunggulkan Paulus dulu, ucapan Yesus dulu yang Anda uraikan, Anda selesaikan. Waspadalah kepada kalian akan datangnya seorang penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dulu. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang awal mula? Apakah Nabi Muhammad atau beliau adalah Paulus? Kita terang-terangan aja karena tujuan diskusi ini adalah untuk ya tentu menjatuhkan orang, menjatuhkan agama lawan diskusi. Maka enggak usah malu, sampaikan aja Nabi Muhammad begini, enggak usah malu. Saya pun akan menyangga itu. Tetapi saya pun punya hak mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Penistaan nanti, Bang, penistaan nanti. Enggak ada penistaan selama yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Contoh, ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Nah, siapa yang datang kepada murid Yesus yang dinasihati oleh Yesus ini? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Kan Paulus. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi orang Yahudi murid Yesus mengenal Nabi palsu itu dari buahnya. Maka semisal orang Yahudi murid-murid Yesus punya teropong, dia akan meneropong nih. Siapa di antara orang-orang di luar kita nih yang kemudian memanggil Tuhan kita, guru kita sebagai Tuhan, lalu bernubuat, bermujizat pakai nama guru kita. Ah, ditengok, oh ternyata Kristen. Dari mana Kristen ini kemudian mendapat pengajaran? Yang dari nabinya Paulus. Dari Nabi Paulus lah kalian ini mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang mengakibatkan kalian masuk terjerat ke dalam poin tanda-tanda nabi palsu dari buah. Ingat, Bang. Jangan gelisah begitu, Bang Zuma.
Saya nggak gelisah, Bang. Jangan gelisah lah. Coba Anda baca kemudian di dalam Ketawa dulu lah. Di dalam Matius 5 itu, Matius 7 itu nomor 15 sampai nomor 23 itu. Anda lihat di sana. baru. Anda lihat di situ. Oke, silakan lanjut. Dari buahnya kamu dapat melihat dia, kan? Dari buahnya. Apa buahnya? Buah dari nabi palsu ini apa? Memanggil Yesus Tuhan. Bisa langsung tiktokan aja, Pak Depi, Bang Zuma, silakan. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Nah, pertanyaan saya, buah-buah nabi palsu ini ada di mana, Bang? Silakan. Langsung aja. Iya, oke ya. Iya. Sudah sekian banyak tadi saya menyampaikan seperti apa buah nabi palsu ini. Ya, pertama-tama ya, nabi palsu tadi yang ada di Matius 24 ayat 6 ya. Nabi palsu ini kan mengajar perang, ya kan? Memerangi ya. Memerangi siapapun, menyiksa orang, ya. Nabi palsu di sini juga, ya. Kalau kita baca di Yeremia 23 ayat 15, saya bacakan, Bang, ya. Yeremia 23 ayat 15, ya. Nah, ini ya. Yeremia pasal 23 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Ya. Sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ya, jadi nabi palsu di sini, Bang Zuma, sudah dikasih tahu di sini bahwa nabi palsu di sini dikasih ipu dan minum racun. Nabi dari Yerusalem, kan? Terserah mau dari mana, pokoknya di sini Nabi dari Yerusalem itu. Yang saya bacakan di sini. Yang saya bacakan di sini. Nabi Yerusalem itu, Bang. Ini hanya saya menyampaikan, Bang. Artinya apa yang tertulis di Yeremia pasal 23 ayat 15 ini. Ya, nah, kan? itu dia kan dari nabi-nabi Yerusalem itu. Oke, ya. Jadi kalau abang tuduhkan ini kepada Rasul Paulus tidak pernah makan racun, makan ipu dan minum racun, tidak pernah. Saudaraku, bahkan kematian. Ya, bukan dari situ ucapan Yesusnya, waspadalah nabi-nabi palsu. Bukan dari buahnya kau dapat melihat mereka makan racun. Tidak ada kayak gitu. Bentar dulu, Bang Zuma, ya. Ketika Rasul Paulus mati, bukan mati karena racun, tetapi dia dibunuh. Ya. Jadi dari Yeremia 23 ayat 15 ini, kalau itu ditunjukkan kepada Rasul Paulus tidak kena juga, ya, tidak kena, ya. Dan apalagi, ya, karena kalau Yeremia 23 nabi-nabi Yerusalem termasuk yang mati di atas salib. Iya kan, abang bilang tadi kan Rasul Paulus kan dari Yerusalem juga, kan? Iya. Makanya saya sanggah di sini. Kalau mengenai makan racun, Bang, yang disalib itu Yohanes 19 nomor 30, setelah dia diberi asam anggur mati dia. Ini bukan nubuatan, Bang, bukan nubuatan, Bang. Bukan nubuatan, tapi tanda-tanda dari nabi palsu itu dari Yerusalem, kan. Nah, kemudian saya belum siap, abang udah lama tadi dong. Oh iya, udah, silakan. Ya ketawa dulu lah kalau gitu. Oke. Ya, oke ya. Begini. Abang bilang tadi bahwa mujizat-mujizat kepada Rasul Paulus ini adalah tanda-tanda bahwa dia rasul palsu. Malah sebaliknya, Bang. Ya, kalau semua nabi dari Israel itu, ya, dan di luar dari Israel, mulai dari Nabi Henokh, ya, Nabi Nuh, Abraham, ya, sampai ke Yusuf, ya, Musa, ya, dan juga
siapa lagi itu? Yosua, Elia dan Yesaya. Mereka punya mujizat, ya. Bisa saya bacakan di sini apa mujizat-mujizat mereka. Dan Iya, itu tahu. dan sesuai dengan Rasul Paulus ya yang saya bacakan tadi di Kisah Aduh, Para Rasul gimana pasal ini? 20 pasal 20 ayat 19 sampai 12. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain, mereka membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Rasul murid Paulus. Yesus yang datang kepadamu, bukan yang Yeremia, Ya. Henok, itu nggak Ya. datang ke murid Yesus. Nah, jadi bentar dulu Bang Zuma ya. Soal mujizat yang saya sampaikan ini Iya, ya. Kalau datang. soal mujizat ya, sama mujizat ya Rasul Paulus di sini artinya bermakna, ada maknanya bagi orang, bagi manusia. Membangkitkan orang mati Iya, karena harus menyesatkan. itu adalah Gimana perkara yang mau besar itu adalah mujizat besar itu sesuai dengan nabi-nabi yang lain. Justru nabi yang tidak ada, kalau nabi yang tidak ada mujizatnya di sini bisa dikatakan bahwa itu adalah bukan utusan. Karena kenapa? Karena tidak ada karunia Tuhan kepadanya. Nabi-nabi palsu. Jadi silakan nanti Bang Zuma, silakan nanti Bang Zuma cari siapa nabi yang tidak punya mujizat. Saya tidak perlu menyebut namanya di sini. Saya takut. Tapi kalau Rasul Paulus dia punya mujizat Bang ya. Dia sudah menggenapi. Kita baca Markus 16 ya. Markus 24 nomor 24 berani nggak baca? Udah kita baca tadi. Tanda-tanda nabi palsunya banyak melakukan mujizat, betul nggak? Bentar, kita baca nanti itu, bentar ya. Markus 16 ya. Nah. Aduh. Ya. Markus 16 nomor 16. Nah. Nomor 17 ayat 17 ya. Injil Markus pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti cuma Paulus yang percaya. Bentar, Kristen mereka akan lain mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Orang percaya. Jadi tergenapi ini kepada Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3 dan 5. Ketika ular mematok, kita baca dulu Bang, biar jelas di sini. Ya, saya baca. Itu pakai dalil kita kan? Nah, itu kan. Kisah Para Rasul. Kenapa enggak berani pada baca Matius 25? Nanti kita baca itu. Kok baca siap nanti kita baca itu enggak apa-apa, ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Ya, lanjut kawan. Oke. Saya ini tahan ketawa saya, Anda suruh ketawa. Dari Markus 16 ayat 17 tadi, ini tergenapi di Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Ketika Paulus memungut seberkas ranti-ranti dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Puji nama Tuhan, mujizat yang luar biasa sama Paulus ini. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau kita melihat dari Markus 16 itu Bang, Markus 16 itu hanya berakhir di data nomor 8. Itu ada sisipan kemudian. Anda harus tahu bahwa Markus ini adalah murid Paulus, ya, asisten Paulus. Jadi wajar kalau dia cocok-cocokan untuk gurunya. Tapi kalau ini Anda jadikan sebagai sandaran, orang percaya akan menyertai tanda-tanda tersebut. Berarti cuma satu orang percaya, cuma Paulus aja. Karena orang Kristen suruh kok minum racun mati semua. Aduh, parah. Jadi begini kawan, ketika Anda berbicara mengenai Matius 24 nomor 6, Anda mengatakan di situ ada Bang, permisi dulu Bang, saya mau buang air dulu. Bentar ya. Iya. Izin ya. Silakan. Iya, di mute aja Pak Depi, nggak apa-apa, di mute aja. Simpan aja. Sambil kita isi siapakah? Mati balik. Kok cepat kali pipisnya? Bentar dulu Bang Zuma. Pipis Saya tutup kamera ini.
Saya tutup kamera ini. Bentar dulu. Aduh, saudara Depi. Aku takut loh, karena Bang Zuma tadi narasi Pak Depi melakukan mujizat. Banyak mujizatnya. Ih, kayak kena kali. Aduh, saudara Depi inilah. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ya, dikatakan begini. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh, akan dilenyapkan dari umat kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu memang dinubuatkan jago perang. Kemudian terkait dengan nabi yang sama seperti Musa juga diuraikan di dalam Ulangan 18 nomor 18. Jadi nggak lari ke situ. Malah kalau jago perang itu ya harus Yesaya 33 nomor 2 itu harus tergenapi. Hukum Tuhan yang menyala-nyala itu harus menghanguskan semua hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi. Maka sang pembawanya harus satria, bukan yang letoi, bukan yang dibunuh. Seorang nabi yang datang sama seperti Musa itu harus tangan kanannya menghapuskan semua hukum-hukum jahiliyah di depannya. Maka dia harus kuat, dia harus sakti, bukan yang malah dibunuh, ditombak di atas salib sama tentara Romawi. Allahu Akbar. Bang Zuma jangan lupa ya, Matius 24:24 tadi itu keren itu. Aduh, ngeri. Iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang pilihan juga. Jadi mukjizatnya membuat kemudian biji sakar pindah ke dagu, menggantung. Kuping pindah, ya. Kemudian di jidat. Justru semakin banyak mujizat, semakin mendekati tanda-tanda nabi palsu itu. Tapi biarlah teman saudara Depi ini, biarlah sampai buang air dia kan. Kasihan beliau ini. Jangan gitulah, jangan framing begitu Mas Zuma. Ada framing terus ini, gimana sih? Bercanda bang, bercanda. Saya udah tahu kalau abang ada di situ. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Ya karena kan tidak mungkin pipisnya 3 liter kan. Iya, jadi gitu. Kembali kita membahas tentang nabi palsu. Iya. Tanda nabi palsu itu dari buahnya bang, kita lihat. Saya sih, kenapa saya terjun di dunia apologet bang? Harusnya saya konsentrasi aja jadi bintang film, ngajar kungfu. Tapi karena saya melihat saudara-saudara Kristen ini butuh bantuan untuk dicerahkan. Karena kalau kita mengharapkan pastor pendeta untuk mencerahkan jemaat, itu sama halnya dia memiskinkan diri gitu loh bang. Iya, di situ dikatakan bahwa tanda-tanda dari buahnya. Buah itu kan adalah pengajaran. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Nah, terkait dengan yang Anda sebutkan tadi, Matius 24 nomor 6, akan terjadi perang, kemudian nabi palsu memerangi dan menyiksa. Anda bisa baca di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa yang datang kepada murid Yesus dengan memakai nama Yesus, dia akan menyesatkan orang. Janganlah kamu percaya. Tapi di data nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum penyesat itu bereaksi, dia terlebih dahulu menangkap kamu, menyiksa kamu, menyesal kamu, memasukkan kamu di rumah-rumah ibadat, dan kemudian memenjarakan kamu dan menghadapkan kamu kepada raja-raja. Nah, siapa pelaku penyiksaan terhadap murid-murid Yesus? Itulah penyesatnya, itulah nabi palsunya. Baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12 bang. Dan kalau Anda mengatakan ada peperangan, memang betul. Masa itu ada peperangan?
Bagaimana ketika ajaran Paulus itu terjadi, diterima oleh orang-orang Roma, terjadi penindasan. Orang Roma datang menghancurkan kemudian bait suci, menghancurkan kemudian orang-orang Yahudi. Anda baca di buku 2 MKB. Anda lihat di situ buku Katolik, bagaimana mereka membunuh orang-orang yang membaca Taurat. Siapapun yang ditemukan membaca Taurat itu dibunuh oleh mereka. Siapa pelakunya? Imperium Romawi, Bang. Setelah itu, dilantiklah si rasul ini menjadi rasul. Dilantiklah Kristus yang datang kepada Paulus ini, dia Tuhan. Jadi memang sebelum kata Yesus terjadi peperangan dulu. Baru kemudian nabi palsu itu dilantik. Sebelumnya belum. Nah, nabi palsu ini dari buahnya, kata Yesus, kamu dapat lihat dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan bermukjizat. Nah, pertanyaan saya yang kedua kalinya, siapa yang mendapatkan tanda buah ini? Apakah umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Itu loh Bang pertanyaan saya. Oke. Ini pertanyaan Bang Zuma ini jelas itu di Matius 24 ya. Matius 7. Oh, Matius 7. Iya. Tapi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Abang. Tapi udah kujawab tadi itu, Bang. Coba Anda ulang lagi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Oke. Nah, dibaca. Iya. Matius 7 ayat berapa? 15 sampai 23. Oke, 15 ya. Ayat 15. Ya, perikopnya itu hal pengajaran sesat Pak Depi kalau nggak salah ya. Iya, oke ya. Bentar ya. Aku cinta. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, pertanyaan Bang Zuma tadi ini berarti mengarah kepada siapa? Iya, ya kan? Dibaca iya. Sampai 23 Bang. Iya. 23 sampai 23. Okay. Iya. Ya. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Pertanyaan Bang Zuma di sini berarti ini mengarah kepada siapa? Dari buahnya nabi palsu itu kamu mengenal dia. Iya, kata buahnya Yesus. Buahnya di sini adalah tentu kita baca di sini ya. Memanggil aku Tuhan. Iya, memanggil aku, bentar ya. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Iya, bentar. Nah, itu siapa itu, Bang? Iya, ini ya. Jawabannya di sini adalah di ayat 21, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, apa kehendak Bapa di surga, Bang? Ya, kehendak Bapa di surga itu ya adalah satu. Ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian lama. Bentar Bang. Dari buahnya.
Iya, bentar Bang. Pada hari terakhir Iya, banyak memanggil aku Tuhan, Iya, bernubuat, mengusir Ya. setan, bermujizat. Apakah Rasul Paulus telah melakukan kehendak Bapa? Jelas sudah melakukan kehendak Bapa di sini. Dari Apa buahnya apa Ya, kehendak bentar Bapak? Bang. Ya, Ah, bentar Bang. Ya, nanti saya Apa bertanya kehendak? nanti. Soalnya udah berapa jam kita mulai belum saya bertanya. Oke ya? Oke ya? Iya. Iya ya. Jadi ini dari buahnya. Oke. Karena Bang Zuma mengarahkan kepada Rasul Paulus ini, tentu kalau dari buah Rasul Paulus tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan kehendak Bapa. memanggil Yesus Tuhan. Iya, dia memang memanggil, tetapi di Berarti- sini adalah yang apa? Apa ya? Maksud dari ayat ini adalah Adalah? ya, orang yang memanggil nama Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan perintahnya. Tetapi Rasul Paulus ya, dia memang memanggil nama Tuhan Yesus tapi dia melakukan. Ya, dia melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia percaya ya bahwa ya Yesus ya, yang Mesias itu, yang anak Allah itu benar-benar sudah disalibkan, sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudara, Ya, itulah kehendak Bapa itu, ya, agar semua orang yang percaya dalam nama Yesus ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu di Yohanes 3 ayat 16. bagaimana mau Itulah kehendak Bapa itu, ya. Dan setelah artinya setelah percaya kepada Dia yang Mesias, yang anak Allah ini, yaitu Yesus Kristus, berarti harus kita itu berbuat baik, harus ada buah-buah kasih tadi seperti yang Iya. ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 22. Lalu Jadi yang tidak ada di sini yang bertentangan ya dengan Jadi pengikut ajaran siapa, Paulus. Bang? Tidak ada Bang Zuma. Iya, oke. Ya. Lalu yang menggenapi pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat itu yang mana? Siapa kalau bukan Paulus? Ini belum terjadi Bang Zuma. Iya. Ya. Ini belum terjadi, ya. Ini belum terjadi ya, makanya di Yohanes Matius 24 itu ya, itu kan menubuatkan ya tanda-tanda kedatangan Mesias palsu. Jadi bukan begitu. Oke, berarti saudara, Yesus berpesan kepada orang yang ada di depannya nih. Ini saya berbicara dengan saudara Devi. Saudara Devi, waspada kepada bom-bom karena dia bisa menelan manusia. Artinya dia akan datang. Ketika saya kata Bang Devi, kenapa sama Bang Bom? Kenapa sama Bapak Bom? dia akan datang kepadamu. Menurut saudara, Pak Bom Bom itu datang kepada siapa? Ketika saya mengatakan kepada saudara, Bom Bom akan datang kepadamu, itu datang kepada siapa Bom Bomnya? Bentar Bang, saya nggak. Kenapa layar saya? Oh, hilang semua apanya? Apa itu? Namanya itu? Penonton sih di sini nggak ada lagi, hilang semua. Jaringan kali. Dari penonton kita. Enggak, apa namanya? Takut diusir. Bukan gitu. Kenapa bisa ini ya? Bentar dulu. Ya silakan terus. Lanjut. Ketika saya mengatakan saudara waspadalah, akan datang Pak Bom Bom kepadamu dengan mengaku sebagai perempuan, padahal dia adalah seorang laki-laki yang buas. Menurut pemahaman saudara Depi, Pak Bom Bom ini datang kepada siapa? Ya, datang kepada saya. Nah, berarti nabi palsu tadi ketika Yesus berbicara datang kepadamu, datang kepada siapa? Bukan datang ini, Bang. Loh. Menyebut di sini ya, menyebut atau memanggil namaku. Berseru-seru. Nomor 15-nya berseru-seru kepadaku. Nomor 15-nya ya kan? coba. Mana? Nomor 15-nya. Nomor 15 ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, silakan Bang. Oke, saya jawab ya. Jadi datang kepada siapa, Bang? Oke, saya jawab ya. Nabi palsunya datang kepada siapa? Oke, saya jawab ya. Iya. Nabi Ya, palsunya memang datang kepada orang Kristen ya. Iya. Oke. Iya. Iya, saya jawab ya. Oh, jangan gitu dong. Masa datang? Dengarkan jawaban saya kan begitu. Biar
Oke, udah ya. Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Iya, Gini silakan. ya. Iya. Rasul Paulus memang dia yang paling terdepan untuk memberitakan kebenaran Injil ini atau kabar baik ini. Ya. Tetapi inilah kehendak Bapa itu. Itulah kehendak Bapa agar semua manusia yang percaya dalam nama Tuhan Yesus ini peroleh keselamatan. Nah, tapi Rasul Paulus sudah melakukan itu, jadi tidak kena kepada Rasul Paulus kalau Bang Zuma mengarahkan ke Rasul Paulus ayat ini. Karena kenapa? Ya, seperti yang Abang Zuma sampaikan tadi, ya Bang Zuma singgung soal peperangan, ya. Iya. Memang kalau di sejarah telah terjadi peperangan pada saat itu, tetapi ya apakah Rasul Paulus sudah ikut pada peperangan itu? Tentu tidak. Ya, apakah Rasul Paulus setelah pertobatannya dia mau menyiksa orang? Tidak mungkin, tidak. Apakah Rasul Paulus setelah dia bertobat dia haus dengan harta? Tidak. Tetapi nabi palsu yang tertulis di sini adalah haus dengan harta. Tidak ada. Ya, itu tidak ya, ada di situ. Itulah di mana? Ya, di mana? Di 2 Petrus itu. 2 Petrus. Kita sedang membahas ucapan Yesus, Bang. Ya. Di Petrus itu bukan ucapan Yesus. Ini Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dengan nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Itu kalau Bang Zuma arahkan kepada Rasul Paulus tidak kena. Karena kenapa? Ya, semua ajaran Rasul Paulus tadi sesuai dengan ajaran Yesus dan juga ajaran rasul-rasul yang lain. Ya. Aduh, Ya. saudaraku inilah. Ya. Yang datang kepada murid Yesus kan di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum itu terjadi terlebih dahulu kamu dianiaya, ditangkap, dipenjara, disesa, dimasukkan ke rumah-rumah ibadah, dihadapkan kepada raja-raja. Nah, pelakunya itu siapa? Yang melakukan itu kepada murid Yesus siapa? Siapa, Bang? Nggak ada di situ yang melakukan. Iya. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Ya, kalau Bang Zuma mengarahkan kepada Rasul Paulus, ya memang saya akui sebelum Rasul Paulus bertobat, ya memang itulah. Makanya kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 9 itu, ya kita baca ya biar jelas di sana ya. Iya. Kita baca Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Iya, dari ayat 1. Iya. Kena lagi nih. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, dengarkan Bang, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan.
firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Ya, di ayat ini bang, ya memang jelas ya sebelum Yesus ya bertobat, ya, memang tujuannya ke Damsyik itu untuk menangkap semua pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Tetapi kan di tengah perjalanan itu kan Tuhan Yesus berfirman kepadanya, ya berbicara kepadanya, kenapa engkau menganiaya aku? Dan di situ dia menjadi pilihan. Ya makanya Rasul Paulus ini ya lebih banyak dia memberitakan ya kepada bangsa-bangsa ini ya kabar baik, kabar keselamatan itu daripada rasul yang lain ya. Makanya semua rasul dia yang lebih banyak memberitakan kebenaran firman Tuhan itu atau kabar baik itu. Ya. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi tergenapi berarti kalau Anda baca Kisah Para Rasul 22 nomor 4, di situ diceritakan bahwa aku telah menganiaya murid pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Sementara Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu diniaya, kamu disesat, kamu dibunuh, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, siapa pelakunya? Kisah Para Rasul 22 nomor 4 dan Kisah Para Rasul 9 yang Anda baca, pelakunya adalah Paulus. Intinya penyesat itu terlebih dahulu menganiaya murid Yesus. Siapa pelakunya? Ya Paulus. Setelah dia menganiaya, menggenapi Matius 12. Nomor 43 sampai nomor 45. Di data Matius 12 nomor 45 di situ ada orang Farisi yang disebut angkatan jahat, Bang. Dia kemudian bertobat. Habis dia bertobat, iblisnya keluar. Setelah iblis itu keluar, Bang, iblis itu mengajak 7 iblis lain untuk masuk ke orang Farisi yang bertobat tadi. Sehingga kelakuannya sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat malah jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Dan itu terjadi kepada angkatan jahat yang adalah seangkatan Yesus. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Nah, si jahat yang sudah kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya ini, itu kemudian mengaku angkatan jahat dan mengaku orang Farisi. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 43 sampai 45 tersebut? Matius 12 nomor 43 sampai 45. 12 nomor. Ketawa dulu dong. Oke, ya. Oke ya. Iya. 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 Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga
akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Oke ya. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi, angkatan jahat sesama Yesus yang pernah bertaubat, tapi setelahnya jauh lebih jahat daripada itu, dan dalam dirinya ada iblis? Tidak ada di sini. Tidak ada disebutkan. Ini adalah ya. Ini Bang, ini perumpamaan. Bukan perumpamaan. Ini perumpamaan, Bang. Ya, makanya itu baca orang bertobat, orang bertobat tadi. Ya, kemudian makanya baca semua di sini, Bang. Artinya satu pasal ini ya satu pasal ini pertama-tama ya, perikop pertama, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya. Perikop kedua, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Perikop ketiga, Yesus hamba Tuhan. Ya. Perikop keempat, Yesus dan Beelzebul. Yang kelima, yang kelima, tanda Yunus. Keenam, ya. Keenam ini ya, kembalinya roh jahat. Ya, jadi begini ya, Yesus ini yang memberitahukan ya, artinya bagaimana orang ini ya, ini diarahkan kepada orang Farisi ini sebenarnya. Angkatan jahat. Kepada Paulus orang Farisi, Bang. Ya, Paulus orang Farisi. Kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Kalau Paulus, iya orang Farisi Paulus. Bagus. Kemudian Yesus mengatakan, Yesus dulu. Gantian kita bertanya sekarang, Bang. Udah sedikit lagi. Silakan. Oke. Di dalam Matius 12 itu jelas sekali bahwasanya orang itu bertobat, lalu iblis keluar, lalu iblis tersebut mengajak iblis yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Ini oknum kan? Iya. Nah, bukan ke dalam tubuh, ke dalam rumah ini, Bang Zuma. Rumah itu badannya, tubuhnya. Coba baca baik-baik itu, Bang Zuma. Silakan. Ulang lagi baca. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, iblisnya berkata, ayat 44, ya. Iblis ini berkata, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih dan tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Ya, di rumah itu mereka berdiam, bukan di dalam manusia, di rumah. Rumah itu maksudnya itu orang yang bertobat makanya akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Artinya orang ini lebih kacau mereka di dalam keluarga itu. Bukan begitu maksudnya. Ini kalau rumah itu bukan hanya kepada satu orang ini, Bang. Jasadnya orang itu, seisi rumah itu yang dikatakan di sini adalah yang lebih buruk lagi. Seisi rumah, bukan hanya satu orang ini. Kalau kata rumah ini itu seisi rumah. Oke, sekarang orang dalam rumah itu bisa nggak kacau kalau tidak dirasuki setan? Gimana? Kalau nggak dirasuki setan, tidak dipengaruhi setan, bisa nggak kacau? Tidak bisa. Orang itu harus dirasuki sama setan kan? Iya. Nah, coba Anda baca 2 Korintus 12 nomor 7. Jangan dulu lah, ganti kita bertanya. Masa bertanya terus? Masalahnya di situ Paulus mengaku bahwa ada iblis di dalam dirinya. Nanti saya bertanya dulu. Dari tadi Paulus mengaku bahwasanya dalam dirinya itu ada iblis. Enggak, saya mau bertanya dulu. Bentar ya, kita gantian. Ya, silakan. Ya. Oke ya. Yeremia 23 ya. Yeremia pasal 23 ayat 15 ini tentang nabi yang diberi yang makan ipu dan minum racun, Bang. Ya. Menurut Bang Zuma, siapa nabi ini? Itu nabi-nabi Yerusalem. Baca nomor 14-nya. Enggak disebutkan, namanya nubuat. Nah, salah satunya mungkin. Apakah ada nabi-nabi di luar dari Israel yang pernah minum racun? Ini jangan lari ke sana, jangan keluar karena ini Yerusalem, Nabi Yerusalem. Kenapa lari keluar?
Ya, saya bertanya Bang, apakah menurut Bang Zuma ya artinya baik di dalam kalangan orang Israel atau di luar Israel, Anda mau memframing itu, Anda mau memframing. Adakah nabi yang minum racun seperti ini, Bang? Enggak. Kalau Nabi Muhammad pernah diracun, tapi yang meracunnya bukan Tuhannya Yahudi, yang meracunnya adalah seorang wanita bernama Zainab. Tetapi Tuhan saya, Nabi saya kemudian justru memperlihatkan mukjizatnya. Daging yang sudah dimasak tersebut berbicara kepadanya, jangan kamu makan, karena aku telah dibumbui racun. Sehingga Nabi Muhammad tidak memakan itu daging itu, nggak dimakannya. Iya, terima kasih Bang Zuma jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena biar seimbang kita Bang Zuma ya. Ada nggak dalilnya di dalam kitab Yeremia itu untuk Nabi di luar Yerusalem? Ada nggak? Di sini nggak ada Bang, nggak ada. Ya iya, kenapa harus cari di luar? Apa? Karena nggak nyambung itu Bang. Oke ya. Kalau Anda mau melihat Nabi di Yerusalem yang kena racun, itulah yang Anda sembah. Ya, okay. Anda baca Yohanes 19 nomor 29 nomor 30. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Bang. Terima kasih Abang sudah jujur ya untuk menjawab ya. Yeremia 3 ayat 1 dan 2. Iya. Ya, oke ya. Saya baca ya Bang Silakan. ya. Yeremia 3. Ya, terus? Bentar Bang ya. Yeremia. Semangat ya, pada semangat ya, semangat. Ya, firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya di sini Bang, ya kan? Jelas kalau di orang Israel itu kan dilarang, itu artinya kawin cerai itu artinya kalau orang sudah kawin lalu perempuan ini meninggalkan suaminya. Dan kalau mereka kembali bersatu dengan suaminya, itu artinya berzina namanya, artinya cemar negeri itu, sesuai ayat di Yeremia ini. Ada Yeremia berapa? Yeremia pasal 3 ayat 1 ayat 1. Nggak ada ceritanya di ayat 1 kayak begitu, jangan dikarang-karang Bang. Ini Bang, besarkan apa? Besarkan layar saya. Silakan Anda tunjukkan. Nggak ada yang kayak gitu Bang. Besarkan layar saya, host. Oke. Silakan. Anda tunjukkan. Ini ya. Iya. Ya, ini ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi Yeremia istri 3 kan? Iya. Hah? Ini. Enggak. Ini Yeremia 3. Iya, Yeremia pasal 3. Oke, silakan. Nah, ini ya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, ya, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ya, pertanyaan saya Bang, ya, adakah ya yang mengajarkan ya baik dalam kalangan Israel dan di luar Israel menghalalkan ya artinya kawin cerai ini Bang Zuma? Kalau di Islam tidak ada dihalalkan itu menceraikan istri lalu kemudian untuk mencari suami habis itu balik lagi ke kita, itu nggak ada kaidah itu, seperti itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kaidah di Islam itu nggak ada. Artinya yang Anda baca di Yeremia 3 ini itu bukan berbicara mengenai tanda nabi palsu. Anda hanya mengada-ngada di situ. Itu bukan tanda nabi palsu, itu pengajaran tentang memudahkannya kemudian zina. Dan itu berbicara mengenai persinahan. Kalau di Islam Bang, orang menikah itu bukan zina.
yang disebut zina itu adalah mereka tidak menikah. Kalau selama orang itu menikah, maka tidak disebut berzina. Ya kalau contohnya ini kan kejadiannya kan seperti ini kan, ada seorang suami istri kan gini, kan itu cerita yang di sini. Seorang suami istri lalu ya artinya mereka ini sudah sah untuk suami istri kan begitu. Lalu perempuan ini pergi daripada laki-laki ini ya, dan menjadi istri orang lain ya, lalu kembali lagi dia kepada laki-laki ini, ya kan? Jadi terus di sini dijelaskan, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Iya, maksudnya bukan karena jadi di sini, karena dia kembali, bukan karena dia kembali, justru dia bertanya, negeri itu sudah tercemar. Kenapa kau ingin kembali kepadaku? Bukan dia gara-gara menikahinya kembali lantas dikatakan tercemar, enggak. Oke, kita baca baik-baik Bang ya. Iya, silakan Anda baca baik-baik. Silakan. Oke, ya. Tolong ya. Iya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Itu tanda tanya. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Itu Bang. Iya, orang jadi pengertiannya begini. Kalau seorang perempuan ini kembali kepada laki-lakinya tadi atau istrinya kembali kepada suaminya tadi, itu tidak boleh di sini. Berzina. Ya memang nggak boleh, itu berzina namanya. Oh iya ya. Anda punya istri, Anda ceraikan, lalu dia kawin sama orang lain, lalu pulang ke Anda, itu nggak boleh, itu berzina namanya. Nggak bisa. Oke, Bang Zuma, coba kita kembali ke tema ya, karena ini sudah melebar ini. Karena itu bukan berbicara mengenai nabi palsu, Bang. Anda hanya ingin mencari. Bukan berbicara untuk luar, nabi di luar, karena ada penjelasannya juga dalam Bible. Itu hanya untuk dalam Yerusalem, Pak Pendeta. Ya, itu berbicara mengenai zaman Yosia, Nabi Yosia. Saya tahu itu, saya paham itu, udah pernah saya bahas sampai di akar-akarnya itu, Bang. Ya, kembali lagi, silakan Bang Zuma lagi. Kembali lagi ke topik yang tadi belum terjawab. Ya, itu tadi tanda-tanda nabi palsu itu. Dia menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Saya ingin membaca sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 19 20 21. Di situ dikatakan begini. 20-nya begini. Demikianlah kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Kemudian supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti